Menteri Dalam Negeri meresmikan pembentukan 3 daerah otonom baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dan saat ini kita telah tersambung dengan ahli hukum tata negara Universitas Udayana, Jimmy Usfunan. Selamat siang, Pak Jimmy. Selamat siang, Mbak Ledi. Iya, Pak Jimmy, jika dilihat dari faktor ini, apa yang kemudian menjadi faktor negara menentukan sebuah daerah menjadi provinsi? Ya, kalau dilihat dalam konteks ketatanegaraan ya, artinya pemerintah pusat dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, salah satu penentuan dari provinsi atau pemekarannya itu adalah indikator kesejahteraan dan indikator kemudian dalam kaitan ini untuk kemakmuran ya. Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Dasar sendiri itu kemudian dibuka dalam pasal 18 bagaimana pemerintah juga bisa membuat kekhususan dari suatu daerah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kemudian dalam konteks ini di Undang-Undang 14, Undang-Undang 15, dan Undang-Undang 16 tahun 2022 terkait dengan pembentukan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, setidaknya konstruksi itu terimplementasi di dalam undang-undang itu. Jadi intisarinya adalah bagaimana caranya negara ingin mensejahterakan dan membangun masyarakat Indonesia itu secara menyeluruh, secara kompleks, termasuk di Papua, dan kemudian aspirasi masyarakat Papua itu sendiri untuk mempercepat pemerataan pembangunan itu adalah bagian dalam konteks keinginan dari Undang-Undang 14, 15, dan 16 ini, termasuk juga peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan, serta yang lebih penting adalah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua di wilayah Papua itu sendiri. Mhm. Nah, oleh sebab ini berdasarkan Undang-Undang 14, 15, 16 ini adalah bagian dari konstruksi Undang-Undang Dasar yang penekanannya lebih pada aspek kesejahteraan, aspek bagaimana caranya dengan kemakmuran, dan juga aspek dalam konteks bagaimana fasilitas atau peningkatan pelayanan publik itu bisa dirasakan. Oleh sebab itu ketika hari ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melakukan pelantikan ya kepada para gubernur, PJ Gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan dengan masa jabatan 1 tahun dan bisa dievaluasi kembali 1 tahun berikutnya, ini menunjukkan ada satu keinginan bagaimana caranya pemerintah ingin mempercepat proses kesejahteraan itu sampai di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua. Apalagi ada beberapa wilayah-wilayah di Papua yang sangat luas. Jadi kalau kita lihat memang dalam konteks populasi penduduknya itu memang tidak terlalu besar, tapi dalam konteks luas wilayahnya itu yang menjadi pertimbangan kenapa Papua itu harus ditambahkan menjadi 3 daerah otonom baru itu sendiri. Salah satunya adalah wilayah yang masih banyak terisolir. Mhm. Nah, inilah keinginan dari pemerintah pusat melalui undang-undang ini oleh pembentuk undang-undang untuk membuka semuanya. Baik. Ini adalah bagian dari bagaimana caranya negara untuk menjamin sehingga kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 14, 15, dan 16 itu, itulah yang harus menjadi PR bagi PJ Gubernur ini selama 1 tahun dan bisa dievaluasi untuk sebelum adanya definitif. Baik, jadi bisa Begitu Mbak dibilang Lenis. ya kesejahteraan dan juga luas wilayah menjadi faktor begitu ya di antara untuk menentukan daerah tersebut menjadi provinsi. Lalu jika Anda melihat ini bagaimana kesejahteraan dan juga tatanan dari Papua sendiri sebelum ditetapkan 3 provinsi baru ini, Pak, dan bagaimana realisasi ke depannya? Ya, kalau kita lihat dalam konteks ini ya, ketika sebenarnya Undang-Undang 14, 15, dan 16 2022 ini adalah implementasi Undang-Undang Otsus Papua. Yang sebenarnya Undang-Undang Otsus Papua 2001 yang kemudian dievaluasi 20 tahun kemudian di Undang-Undang 2 2021, itu kemudian menunjukkan bahwa bagaimana caranya mekanisme untuk pemekaran daerah itu tidak hanya menjadi pertimbangan dari daerah itu sendiri, tapi juga bisa menjadi faktor pertimbangan dari pemerintah pusat, yakni pembentuk undang-undang itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, dalam kaitan ini, kalau kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Otsus Papua, penekanannya juga demikian. Pada intinya, boleh dimekarkan provinsi itu di Papua itu, tapi yang diperhatikan adalah aktivitas politik, aktivitas pemerintahan, aktivitas perekonomian, dan aktivitas sosial. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks aktivitas politik, kita bisa lihat misalnya di dalam undang-undang tersebut ya, Undang-Undang 14, 15, dan 16, ada aktivitas yang berkaitan dengan atau kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi misalnya bagaimana caranya nanti pengisian ASN, pengisian PNS itu mengedepankan orang asli Papua dan kemudian maksimal 48 tahun. Begitu juga dengan ASN yang honorer ya, aparatur sipil negara yang honorer
ya kemudian ini paling tinggi 50 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan afirmasi yang dipikirkan oleh negara melalui Undang-Undang 14, 15, 16, dan ini menjadi PR bagi PJ Gubernur. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam konteks 1 tahun ini, PJ Gubernur harus mulai memikirkan bagaimana caranya untuk misi apa yang harus dikerjakan selama 1 tahun ini, khususnya di daerah baru, supaya ini menjadi evaluasi kinerja dalam kaitannya sebelum definitif itu. Misalnya pertama terkait dengan aset pemerintahan, kemudian kedua soal APBD. Kan di dalam undang-undang itu dijelaskan harus 1 tahun ini peraturan gubernur tentang rancangan APBD itu harus dibuat, dan juga MRP, Majelis Rakyat Papua. Bagaimana tata cara pemilihannya, bagaimana kemudian dengan keanggotaannya. Dan kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana koordinasi terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang negara nasional itu terkait dengan visi atau misi yang kemudian 1 tahun ini bisa dikerjakan. Nah, setidaknya ini yang harus dikerjakan oleh gubernur-gubernur definitif, sehingga pada waktu tahun 2024 ketika sudah memiliki gubernur definitif, PJ ini sudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang substansial tadi. Soal aset, peralihan aset dari daerah kabupaten ke provinsi, dan kemudian persoalan APBD dan persoalan apa pembangunan atau track ya garis pembangunan itu yang bisa kemudian dijalankan dalam kaitannya dengan 1-2 tahun nantinya sebelum 2024 itu. Begitu, Mbak Iya, lalu Lady. Pak Jimmy, dengan adanya penambahan 3 provinsi baru ini, tadi seperti yang Anda katakan bahwa ada dampaknya bagi NKRI untuk persiapan pemilu ke depan. Lalu jika Anda lihat ini dengan adanya 3 provinsi baru ini, kira-kira bagaimana pembagian ke depannya tugas dari masing-masing penjabat gubernur yang akan bekerja nanti? Ya, jadi kalau kita lihat memang dalam konteks ini kan di dalam Undang-Undang 14, 15, dan 16, gubernur itu PJ Gubernur harus dipilih 6 bulan setelah diundangkannya Undang-Undang 14, 15, 16. Sehingga ketika tanggal 25 Juli, nah ini masih masuk dalam kriteria sebelum 6 bulan itu. Nah, kemudian yang kedua, ada perintah dari Undang-Undang 14, Undang-Undang 15, dan Undang-Undang 16 ya, masih untuk masing-masing di daerah PJ gubernurnya itu untuk membuat peraturan gubernur terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara, belanja daerah. Mhm. Nah, ini berkaitan dengan karena ini kan dibuat di tahun akhir tahun, sehingga tahun depan itu sudah mulai pekerjaan-pekerjaan pemerintah sudah berdasarkan anggaran-anggaran yang sudah diatur. Nah, di sisi lain ada kelembagaan-kelembagaan yang kemudian itu menjadi PR yang harus dikerjakan karena berkaitan dengan kondisi kultural masyarakat Papua, maka itu ditentukan ada satu kelembagaan yang disebut dengan Majelis Rakyat Papua.